Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Kita telah mengetahui bahwasanya matahari makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat besar ini, dia berjalan, beredar pada garis edarnya. Kita melihat matahari itu terbit terbenam tepat pada waktunya, menunjukkan bahwasanya matahari berjalan mengikuti sistem dan aturan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan di alam semesta ini. Tapi teman-teman, selama matahari diciptakan, matahari pernah berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala yang menahannya demi membantu perjuangan seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israel. Nah, seperti apa kisahnya? Dan siapa laki-laki yang soleh tersebut? Kita simak kisahnya berikut ini. Laki-laki soleh tersebut bernama Yusha ibn Nun. Beliau adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Beliau hidup di masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Memang nama Yusha ibn Nun beliau tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Namun kita bisa mendapatkan Al-Quran dalam surah Al-Kahfi mengisyaratkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Yusha ibn Nun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-60. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuba. Ingatlah ketika Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, aku akan terus berjalan, aku tidak akan berhenti berjalan sampai menemukan pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun lamanya. Ini adalah kisah pengembaraan Musa alaihissalam mencari Khidir alaihissalam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu pengembaraan Musa ditemani oleh muridnya. Rasulullah SAW bersabda mengkisahkan kepada para sahabat bahwasanya murid beliau yang dikisahkan dalam ayat yang mulia ini adalah Yusha ibn Nun. Ini berdasarkan riwayat yang sahih dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Teman-teman, Yusha ibn Nun ini keturunan siapa? Para ulama ahli sejarah menyebutkan nama beliau adalah Yusha ibn Nun ibn Ephraim, ibn Yusuf, ibn Ya'qub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim alaihi salam. Ternyata Yusha ibn Nun ini adalah keturunan para nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapaknya para nabi Khalilur Rahman, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, Ibrahim alaihissalam. Ternyata nasab beliau sampai kepada Ibrahim alaihissalam. Dan konon para ulama juga menyebutkan Yusha ibn Nun ini adalah putra dari saudari perempuan Nabi Musa alaihissalam. Dan teman-teman, Yusha ibn Nun sebagai seorang nabi dikenal dalam kitab perjanjian lama dengan nama Yosua. Ini sebagaimana nabi-nabi yang lain, ya, misalkan Ibrahim, di kalangan mereka dikenal dengan Abraham. Demikian pula dengan Yusuf alaihissalam misalkan, dikenal dengan Joseph. Demikian pula dengan Daud alaihissalam dikenal dengan David. Ya'qub alaihissalam dikenal dengan Jacob. Yusha ibn Nun dikenal dengan Yosua. Dan dia adalah salah seorang di antara dua laki-laki yang memotivasi Bani Israel untuk taat kepada perintah Allah dan perintah nabinya, Nabi Musa alaihissalam. Yang ketika itu Nabi Musa memerintahkan mereka untuk memasuki Baitul Maqdis. Dan ini diisyaratkan di dalam Al-Quran. Yusha ibn Nun memperingati Bani Israel. Jadi teman-teman, ceritanya Allah subhanahu wa ta'ala melalui nabinya yang mulia Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israel untuk memasuki Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Namun sebelum itu mereka harus menguasai dan memasuki sebuah kota yang bernama kota Ariha. Dan kota tersebut tengah dikuasai oleh orang-orang yang bengis, orang-orang yang zalim dan kejam, Al-Jabbarin. Hanya saja Bani Israel ketika itu menolak. Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang hal ini di dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-23 dan ke-24. Qala rajulani minal lazina yakhafuna an amallahu alaihima udkhulu alaihimul baba fa idza dakaltumuha fa innakum ghalibun wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ada dua orang laki-laki yang berkata kepada Bani Israel,
Dua orang laki-laki ini para ulama menyebutkan dia adalah Yusha ibn Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam, dan satu lagi bernama Kalib bin Yufana. Kedua orang laki-laki ini menyeru Bani Israel, menyuruh mereka untuk tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Wahai Bani Israel, masuklah kalian ke kota tersebut. Jika kalian masuk melalui pintunya, kalian pasti akan menang. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kalian. Dan kalian wajib bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kalian benar-benar beriman. Lantas kita dengar apa jawaban mereka Bani Israel. Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israel kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa inna lanadkhulaha abada ma damu fiha fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha hunna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silahkan engkau berdua bersama Tuhanmu pergi berperang sana. Kami nunggu di sini, duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukum mereka Bani Israel. Dihukum seperti apa? Mereka dijadikan terlunta-lunta, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di padang Tih. Mereka tidak bisa menemukan jalan untuk masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Yusha ibn Nun memimpin Bani Israel. Teman-teman sekalian, ternyata Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang Tih tersebut. Di masa ketika Bani Israel terkatung-katung, terlunta-lunta, tersesat, tidak menemukan jalan selama 40 tahun mereka di padang Tih, tidak menemukan jalan menuju Baitul Maqdis. Dan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk memberikan wasiat kepada Yusha ibn Nun agar dia memimpin Bani Israel sepeninggal beliau. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, barulah kenabian dan kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusha ibn Nun. Setelah 40 tahun, Yusha ibn Nun melanjutkan misi untuk memasuki Baitul Maqdis yang ketika itu dikuasai oleh Al-Jabbarin, orang-orang yang bengis dan zolim. Perang pembebasan Baitul Maqdis. Nah teman-teman, tibalah saatnya bagi Yusha ibn Nun melanjutkan misi yang tertunda selama 40 tahun. Yusha ibn Nun mempersiapkan pasukannya. Dia mengumpulkan Bani Israel dan memilih bala tentaranya. Dia mempersyaratkan tidak boleh ikut perang laki-laki yang baru saja menikah dan belum menikmati malam pertamanya, karena dikhawatirkan dia tidak akan fokus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula laki-laki yang sedang membangun rumah tinggal menyempurnakan atapnya, ini juga tidak diperkenankan untuk ikut berperang. Dan juga laki-laki yang baru saja membeli unta yang sedang hamil dan dia sedang menunggu-nunggu kelahiran anak unta tersebut. Ketiga orang ini dilarang oleh Yusha ibn Nun untuk ikut berperang karena dikhawatirkan mereka tidak akan fokus berperang dan hati mereka bergantung kepada apa yang baru saja mereka tinggalkan, dan ini bisa mengikis keikhlasan mereka dan itu berpengaruh kepada kesuksesan misi ini. Maka teman-teman, sampailah Yusha ibn Nun bersama pasukannya di kota Ariha. Yusha ibn Nun bersama pasukannya mengepung kota Ariha selama 6 bulan. Ketika mereka bertakbir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Allah menjadikan tembok benteng kota Ariha runtuh sehingga mereka bisa dengan mudahnya masuk ke dalam kota Ariha. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar mereka memasuki kota Ariha, Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka bisa menguasai kota tersebut dan selanjutnya mereka bisa menemukan jalan menuju Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Ternyata Baitul Maqdis juga dikuasai oleh sekumpulan orang. Baitul Maqdis ketika itu memiliki istana-istana dan dikelilingi oleh benteng-benteng yang kokoh. Maka di sini terjadilah pertempuran yang sengit, dan pertempuran itu terjadi pada hari Jumat. Mereka terus berperang, sebentar lagi matahari akan terbenam. Yusha ibn Nun sebentar lagi akan meraih kemenangan. Namun dalam syariat Bani Israel ketika itu, mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau di hari Sabtu. Yusha ibn Nun memahami hal ini. Matahari sebentar lagi akan terbenam. Jika benar-benar terbenam, maka ini bisa melemahkan pasukannya. Semangat akan kendor. Karena apa? Karena mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau di hari Sabtu. Maka disinilah keajaiban terjadi.
Ketika itu Yusha ibn Nun memandang matahari. Faqala lisyamsi, kemudian Nabi Yusha berkata kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun, Allahumma bisha alaina. Wahai matahari, engkau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus beredar dalam garis edarnya. Aku pun, Yusha ibn Nun, mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menguasai Baitul Maqdis ini. Kemudian Yusha ibn Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, tahanlah matahari, jangan biarkan dia terbenam sampai aku memenangkan pertempuran ini. Maka apa yang terjadi? Allah pun mengabulkan doa Yusha ibn Nun. Matahari berhenti, tetap berada di tempatnya sampai Yusha ibn Nun dan pasukannya memenangkan pertempuran. Barulah matahari itu kemudian terbenam. Setelah memenangkan pertempuran, maka Yusha ibn Nun memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan semua ghanimah, harta rampasan perang. Karena dalam syariat mereka diharamkan untuk mengambil harta rampasan perang, harus dikumpulkan. Setelah harta itu dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan api yang akan melahap semua harta rampasan perang tersebut. Dan itu tanda Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan mereka dan menunjukkan bahwasanya tidak terjadi kecurangan, tidak ada di antara pasukan yang mengambil sebagian dari harta rampasan perang untuk kepentingan pribadinya. Setelah semua ghanimah atau harta rampasan perang itu terkumpul, maka tiba-tiba datanglah api yang dijanjikan. Namun teman-teman, anehnya api tersebut tidak melahap semua ghanimah yang ada. Yusha ibn Nun memahami hal ini, dan dia tahu bahwasanya ada di antara pasukannya yang berkhianat dan menyembunyikan sebagian harta rampasan perang. Maka Yusha ibn Nun memerintahkan agar semua kepala suku berbaiat menyalami tangannya. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kepala suku yang tangannya itu melekat, tertempel erat, tidak bisa terlepas dari tangan Yusha ibn Nun. Ini menunjukkan bahwasanya si pengkhianat yang mencuri harta rampasan perang berada dalam kabilah yang dia pimpin. Maka Yusha ibn Nun memerintahkan semua laki-laki yang berada di bawah pimpinan kepala suku tersebut untuk menyalami Yusha ibn Nun. Satu persatu menyalami beliau. Tiba-tiba ada 2 atau 3 orang laki-laki yang tangannya tidak bisa terlepas dari tangan Yusha ibn Nun dan selalu menempel. Maka Yusha ibn Nun mengatakan, di antara kalian ada yang menyimpan harta rampasan perang, kembalikan. Akhirnya mereka mengaku dan mereka pun mengeluarkan seonggoh emas yang berbentuk kepala sapi. Bayangkan, setelah dikumpulkan turunlah api yang menyambar seluruh ghanimah tersebut. Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan mereka dan tanda bahwasanya tidak ada lagi yang berkhianat mengambil harta rampasan perang tersebut. Kisah ini teman-teman disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, inna syamsa lam tuhbas ala basyarin illa li Yusha ibn Nun layali yasara ila Baitil Maqdis. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari belum pernah tertahan untuk seorang pun kecuali untuk Yusha ibn Nun ketika beliau berjalan menuju Baitul Maqdis. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari dan beliau mensahihkan hadis ini. Hikmah dari kisah Yusha ibn Nun. Teman-teman, demikianlah tentang Yusha ibn Nun dan matahari. Ada banyak sekali pelajaran berharga dari kisah Yusha ibn Nun. Di antaranya yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang yakin kepadanya, yang bertakwa dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Generasi Yusha ibn Nun adalah generasi yang hidup di masa-masa penuh kesabaran. Ketika Bani Israel terkatung-katung di padang Tih selama 40 tahun, mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang sabar dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seperti nenek moyang mereka yang kurang ajarnya membantah Nabi Musa alaihissalam. Mereka tidak mau memasuki kota Ariha yang mana mereka diperintahkan untuk memasuki kota tersebut oleh Allah dan Rasulnya. Padahal mereka sudah dijanjikan jika mereka masuk ke kota Ariha, kota Jabarin tersebut, mereka pasti menang. Namun mereka tidak yakin akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah pun memberikan kehinaan kepada mereka, tidak memberikan pertolongan. Sebaliknya teman-teman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan
kepada Yusha ibn Nun dan para pengikutnya ketika itu, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan bersabar dan mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar, ketika mereka memasuki kota Ariha, mereka bisa mengalahkan para Jabbarin dan mereka pun bisa menuntaskan misi untuk memasuki Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, Allah berikan kepada mereka yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka bertakwa dan mereka bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran berikutnya dari kisah Yusha ibn Nun. Kisah ini teman-teman mengajarkan tentang nilai tauhid yang begitu agung. Lihatlah pelajaran tauhid yang diajarkan kepada kita oleh Yusha ibn Nun ketika dia berbicara kepada matahari, innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Wahai matahari, engkau ini di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau adalah hamba Allah. Sebesar apapun engkau adalah makhluk. Aku pun, Yusha ibn Nun juga demikian. Aku adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, Yusha ibn Nun mengajarkan kepada kita, hati kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha besar, yang maha kuasa, yang bahkan matahari pun tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah kisah singkat Yusha ibn Nun. Semoga kisah ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.